Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar sahabat Islam Madinah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang telah menikah dan memiliki anak pasti menginginkan anaknya menjadi soleh dan bermanfaat untuk orang tua serta agamanya, karena anak jadi penyebab bagi orang tua untuk terus mendapat manfaat lewat doa dan amalannya, walau orang tua sudah meninggal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh." Keturunan atau anak yang soleh adalah harapan bagi setiap orang tua, terutama ketika orang tua telah tiada, ia akan terus mendapatkan manfaat dari anaknya. Manfaatnya bukan hanya dari doa seperti tertera dalam hadis tersebut. Manfaat yang orang tua peroleh bisa pula dari amalan anak. Ada beberapa perilaku kekeliruan orang tua dalam mendidik anak-anaknya, yaitu diantaranya. Pertama, tidak mencontohkan contoh yang baik kepada anak dalam hal apapun, baik dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan tingkah lakunya. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar dari orang tua. Anak itu adalah peniru yang sangat urung, yang selalu dia tiru adalah yang selalu dia lihat, yaitu dari orang tuanya, kakak adiknya, paman bibinya kalau seandainya sering dilihat oleh anak tersebut. Jangan salahkan anak durhaka kepada bapak ibunya, karena ternyata yang mencontohkan adalah salah satu dari orang tuanya. Pemberian percontohan teladan yang baik itu adalah metodologi pendidikan yang sangat tinggi dan sangat jitu. Teladan yang baik akan cepat sekali dicontoh oleh anak dan menjadi kenangan dia sampai dia dewasa. Kedua, mendoakan yang buruk terhadap anak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendoakan yang buruk terhadap diri kalian, harta kalian dan anak-anak kalian." Lisan orang tua sangatlah tajam untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu selalu berdoalah yang baik-baik. Ketiga, tidak mengajarkan kepada anak perihal tauhid atau dengan bahasa lain tidak memperhatikan perihal tauhid kepada anak. Tauhid adalah dasar akidah karena dengan tauhid amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tauhid seseorang akan diberi petunjuk, diberikan keamanan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, "Orang yang beriman dan tidak mencampurkan adukan keimanannya dengan kezaliman atau syirik, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk." Maksud ayat tersebut yaitu Allah memberikan penjelasan siapakah yang berhak mendapatkan perlindungan, apakah orang-orang yang beriman? Jawabannya tentu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, baik dalam akidah maupun dalam ibadah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang menyangka biarpun mereka menyembah berhala ataupun bintang-bintang, mereka tetap beriman juga kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka menyembah berhala-berhala itu adalah sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai perantaraan untuk menyampaikan doa. Keempat, tidak adil kepada seluruh anak-anaknya. Ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian." Hadis tersebut menunjukkan bahwa berlaku adil terhadap anak-anak adalah tanda ketakwaan. Kesalahan orang tua ketika setelah menikah tidak menuntut ilmu agama, semakin anak bertambah semakin membutuhkan ilmu. Tidak akan mungkin terjadi kesalahan dalam mendidik anak jika orang tuanya berilmu. Dari kesimpulan hadis di atas, bersikap adil yaitu sama dalam pemberian hadiah di antara anak-anak adalah suatu hal yang wajib. Sedangkan bersikap tidak adil dalam hal ini tanpa adanya alasan adalah suatu yang haram atau tidak dibolehkan. Namun, jika ternyata ditemukan adanya sebab untuk mengutamakan satu anak dan lainnya dalam pemberian hadiah, maka harus dengan ridho seluruh anak. Lalu bagaimana jika dalam masalah hadiah bagi anak berlaku adil? Apakah warisan yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 kali lebih besar dari anak perempuan? Syekh Abdul Aziz bin Abdillah rahimahullah menguatkan pendapat dari ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Karena demikianlah hukum Allah yang maha adil. Maka berlaku pula hal ini dalam masalah hadiah untuk anak-anak. Sebagaimana jika anak-anak tersebut ditinggal mati, maka anak laki-laki mendapatkan 2 kali dari bagian anak perempuan, inilah keadilan sebagaimana pada ayah dan ibu mereka.
Inilah yang wajib bagi ayah dan ibu, hendaklah memberikan hadiah kepada anak mereka secara adil dan sama, bentuknya adalah laki-laki mendapatkan 2 kali dari perempuan. Salah seorang ulama Sudan, Syekh Al-Amin Haj Muhammad memberikan alasan, kebutuhan laki-laki terhadap harta itu lebih besar dari kebutuhan wanita. Jika wanita menikah, maka yang menanggung dirinya adalah suaminya. Jika ia tidak menikah, ditalak atau suaminya meninggal dunia, maka nafkah wanita tersebut ditanggung ayah dan saudaranya. Itulah salah satu kekeliruan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Sahabat Islam Madinah, mari tingkatkan keimanan kita dengan perbanyak ilmu keislaman kita, perbanyak air wudhu dan perbanyak sholawat agar senantiasa kita disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang selalu diberikan petunjuk dan selalu dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.